Siap, bacalah dalam hati, mulai. Selesai. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Kalau ibu tanya kabarnya, tolong dijawab dengan semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih anak-anak. Ibu akan mengecek dulu kehadiran hari ini ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Semuanya masuk. Ya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu akan persiapkan dulu pembelajaran kita sekarang. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Ya, di sini Ibu sudah siapkan ada 4 perasaan. Ya, ada perasaan apa ini? Ya, kalau senyum itu berarti perasaannya apa? Senang. Yang ini apa? Sedih. Kemudian ini biasa aja ya, B aja ini ya. Kalau yang ini apa? Sekarang tuliskan perasaan kalian waktu mau berangkat ke sekolah sampai sekarang, bagaimana perasaannya. Nah, Ibu akan bagikan kertas ini untuk kalian isi ya dengan perasaan kalian apa perasaannya. Satu orang satu dulu. Nih, silakan. Diisi, pilih perasaannya apa, kemudian tuliskan alasannya kenapa memilih perasaan itu. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan kalian tempelkan di bawah perasaan yang mewakili perasaan kalian. Coba, silakan. Fokus melihat ke video ya, gerakannya seperti apa. Kemudian orang yang sebelah kanan Ibu mengikuti gerakan temannya. Bisa? Bisa. Are you ready? Ready. Oke. Setelah bermain tepuk, apakah kalian menyukai permainan yang tadi? Suka. Bagian mana yang paling menarik? Coba angkat tangan, siapa yang mau jawab? Yang paling menarik tadi yang ketika apa? Yang kedua. Ya, yang kedua ketika ngapain? Mengikuti gerakan duduk. Oh iya. Nah, jadi coba permainan tadi kira-kira melatih konsentrasi kita untuk apa? Untuk berpikir atau mengingat. Iya, bagus ya. Kira-kira kalau ada permainan lagi ke depannya, ada nggak masukan untuk permainan selanjutnya? Pengennya yang seperti apa? Yang goyang-goyang. Oke. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Untuk materi kita saat ini adalah tentang apa ini? Skala perbandingan. Pembelajaran matematika yang akan kita lakukan adalah pembelajaran matematika berbasis pancaniti. Ya, ada yang masih ingat apa itu pancaniti? Angkat tangan. Ya, Doni, coba sebutkan apa itu pancaniti. Iman atau filosofis artikan
namanya apa? Niti Harti. Ya, Niti Harti. Artinya nyaho. Ya, nyaho mengetahui ya. Yang kedua, Niti Surti. Niti Surti artinya apa? Mengerti. Mengerti. Yang ketiga, Niti Bukti. Niti Bukti. Artinya Itu bisa. apa? Bisa. Bisa ya, bisa. Setelah memahami, mengerti, bisa. Kemudian yang keempatnya apa? Niti Bakti. bakti. Niti bakti itu apa? Tuman. Ya, teman itu bahasa Indonesianya apa ya? Terbiasa. Sudah terbiasa, sudah tahu ya, sudah memahami, sudah mengerti. Kemudian bisa mengaplikasikan. Yang terakhirnya apa? Niti Sajati. Niti Sajati. Niti Sajati artinya Menjadi. jadi maksudnya sudah selain bisa mengaplikasikan, bisa juga membagikannya kepada orang lain. Untuk materi skala ini ada hubungannya dengan tugas proyek kalian waktu di TDBH. Proyek profil pelajar Pancasila, yaitu membuat apa? Bedengan. Ya, kalian diberikan tugas untuk membuat bedengan, betul? Betul. Jadi sebelum bedengannya dibentuk, kalian harus membuat dulu denah. Nah, untuk membuat denah, kita harus memahami dulu bagaimana membuat denah dengan menggunakan skala. Are you ready? Ready. Oke, kita lanjutkan ya. Pembelajaran kita akan selain menilai pengetahuan, ibu akan menilai juga profil pelajar Pancasilanya. Jadi kalian harus menunjukkan sikap mandiri, kreatif, dan gotong royong. Oke, nah ibu akan membuat dulu bersama-sama dengan kalian, kita buat dulu keyakinan ke kelas. Keyakinan kelasnya ini silakan dibaca oleh siapa yang mau bacakan, angkat tangan. Andin, silakan dibaca. Apakah semuanya sepakat dengan keyakinan kelasnya? Sepakat. Atau mau dirubah dulu? Sepakat? Sepakat. Ya, kalau semuanya sudah sepakat, ingat ini ya keyakinan kelasnya. Kalian harus mengikuti pembelajaran dengan rasa senang. Kemudian harus mendengarkan dan menyimak pembicaraan guru dan teman. Selanjutnya menyelesaikan tugas tepat waktu, membuka ponsel jika diberikan izin oleh guru. Yang terakhir, meminta izin jika ingin pergi ke toilet. Oke. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian sebelumnya, ya, kalian waktu pertemuan sebelumnya belajar tentang pecahan senilai. Masih ingat? Ya, pecahan senilai. Nah, di sini ibu punya apersepsi. Nah, ke apersepsi ya. Di sini ada beberapa pecahan yang sudah ibu siapkan. Kalian pasangkan pecahan ini sesuai dengan yang senilainya. Ya, contoh 3/4 dia senilai dengan 9/12. Nah, ini sudah ibu print. Kalian kerjakan di sini masing-masing, tulis nama dan kelasnya. Ya, ibu beri waktu 2 menit saja. Ya, silakan dikerjakan.
Ibu sudah siapkan ada artikel. Nanti di bagian setiap kelompok ada artikel. Kemudian ada video pembelajaran. Ada juga kalau yang bawa HP boleh membuka materinya ini. Nanti Ibu bagikan linknya. Boleh buka di HP-nya, ya. Ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk artikel, ada juga yang berbentuk gambar-gambar nanti di HP, ya. Siap, Ibu bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1. Baca dulu materinya. Kalau yang bawa HP boleh ya buka di HP. Ini karena Ibu buat media pembelajaran ini khusus untuk dipelajari menggunakan HP. Ayo silakan Febri baca dulu instruksinya sebelum kita menonton video. Temukan informasi. Ya. Tuliskan hal-hal penting yang ditemukan dalam video pembelajaran seperti 1. Pengertian skala, 2. Cara menggunakan rumus skala, 3. Langkah-langkah membuat denah dengan faktor skala. Buat pertanyaan. Tuliskan juga jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami. Ya, terima kasih. Kita sekarang siap menonton videonya ya. Ibu akan tampilkan videonya. Nah, ini videonya. Cara mudah menentukan skala pada denah. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, sekarang kalian perhatikan itu LKPD yang sudah Ibu bagikan. Coba mana LKPD-nya? LKPD ya. Identifikasi apa saja yang ada di LKPD tersebut. Mulai dari pertanyaannya, terus tugas-tugasnya apa. Nah, di akhir LKPD kalian diminta untuk membuat apa itu? Denah. Nah, untuk membuat denah kita akan mengukur dulu lahan bedengan yang ada di kebun sekolah. Kita semuanya ke lapangan dulu, ke kebun sekolah dulu ya. Siap? Siap. Ayo semuanya silakan berbaris. Semuanya sudah berbaris per kelompok. Kita akan belajar di kebun sekolah. Di sana kita akan mengukur lahan yang akan dijadikan bedengan. Kalian sudah berbagi tugas tentunya ya. Ada yang bagian mengukur, ada yang bagian mencatat, ada yang bagian menggambarkan. Nah, sekarang kita jalan semuanya ke kebun sekolah ya. Siap? Siap. Apakah semuanya masih semangat? Semangat. Tangannya. Apakah semuanya masih semangat? Semangat. Ayo jalan, silakan dari kelompok ini dulu. Didn't even ask me what I wanted. You made the mistake.
dinding, dekat kelompok yang udah selesai ditempelkan. Selanjutnya, Ibu akan berikan masing-masing kelompok 2 buah bintang untuk diberikan kepada kelompok yang kalian suka hasil pekerjaannya. Kami dari kelompok 1 sudah mengukur lahan dengan panjang 61 meter dan lebar 29 meter. Kemudian digambarkan dalam bentuk denah dengan panjang 61 cm dan lebar 29 cm. Skala adalah jarak pada gambar berbanding jarak sebenarnya. 61 cm berbanding 61 meter atau 61 cm berbanding 6100 cm. Jadi skala yang digunakan 1 berbanding 100. Nah, gimana? Seru nggak tadi kalian sudah berkeliling dengan menuju ke kelompok yang lain? Seru. Dapat pengalaman baru? Dapat. Ya. Nah, sekarang setelah Ibu perhatikan hasil pekerjaannya yang mendapat bintang adalah kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Supaya kalian lebih paham kenapa kelompok 1 lebih banyak ya bintangnya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Saya Bu. Ya, silakan Doni ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah membuat skala pada denah merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Jika ingin mengetahui skala pada gambar, maka kita harus membandingkan ukuran sebenarnya dengan ukuran pada gambar. Berdasarkan langkah-langkah yang diamati dalam video, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat desain yang diinginkan berdasarkan luas lahan sebenarnya. Kemudian menentukan uraian yang akan dibuat dalam gambar. Ada perbedaan. Jika tidak menggunakan skala, maka gambar yang dibuat tidak akan menggambarkan bentuk ukuran yang sebenarnya. Skala merupakan perbandingan ukuran atau jarak antara objek pada gambar dengan objek sebenarnya. Satuan pada skala haruslah sama. Berikut rumus adalah menentukan skala, jarak sebenarnya, dan jarak pada peta. Selama mengikuti pembelajaran, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama bagaimana langkah-langkah dalam membuat denah berdenah. Hal ini sangat bermanfaat karena dapat membantu tugas proyek saya dalam membuat berdenah. Apakah bagian menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Bagian yang paling menarik adalah ketika kami belajar di luar kelas dan menghitung jarak sebenarnya di kebun sekolah. Kemudian menggambarkan hasil perhitungan ke dalam denah. Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang dimaksud dengan skala dan apa fungsinya? Skala merupakan salah satu contoh bentuk perbandingan senilai, di mana skala merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Perhitungan